jawab salamnya, salam dari Ibu. Dan makan kan? Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Siap kan kita ya? Siap, Rep. Siap, Rep. Berdoa mulai. Kepada Ibu Guru, hormat, Rep. Tegap, Rep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua anak. Ibu. Farel ada Farel? Ada, Bu. Bagus ya, semuanya hadir. Tetap semangat. Jadi hadir semuanya ya. Ya, Bu. Ada kami hari ini? Baik, Bu. Rapi semua kan? Ibu. Kayaknya. Dan sudah pikir juga tadi kan? Ya, Bu. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita semangat dulu. Angkat tangan, nanti Ibu bilang semangat, kalian semangat ya. Semangat! 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 Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa Ibu selalu mengulang pelajaran kita yang telah lalu, yaitu pelajaran kita pada minggu lalu tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Siapa yang bisa menjawab? Yang masih ingat sejarah masuknya Islam di Nusantara dimulai pada abad ke? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, Dede? Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Bagus ya. Pertama dulu. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Kemudian Islam masuk ke Nusantara adalah lewat 3 jalur. Jalur apa saja itu? Siapa yang bisa jawab anak Ibu? Dan kalian lain? Ya. Itu dia. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Gujarat Arab lewat jalur di laut dan melalui 3 jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur sosial, jalur pendidikan. Bagus. Pertama dulu. Bagus ya. Kemudian sudah cukup itu saja ya pertanyaan untuk mengulang pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada pelajaran kita untuk menghemat waktu, yaitu dengan judul cara-cara dakwah di Nusantara. Yang mana untuk pertama harapan Ibu dengan adanya pelajaran ini nanti anak Ibu bisa memahami, menjelaskan dan mengartikan serta mengidentifikasi yang pertama tentang cara-cara dakwah di Nusantara atau di Indonesia. Yang kedua bisa menjelaskan kalian memahami tentang teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Itu harapan Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengertian dakwah dulu. Dakwah adalah suatu proses penyampaian atau ajakan atau seruan kepada orang lain agar mau memeluk dan mempelajari dan mengamalkan agama, kemudian supaya kita kembali kepada fitri atau suci kembali untuk keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu juga, selain dakwah, ada juga pada zaman masuk
teori-teori. Di antaranya teori-teori itu ada yang disebut dengan 3 teori: teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Untuk lebih jelasnya, baiklah Anak Ibu, kita tonton video yang akan diputar sekarang. Mari Anak Ibu, kita lihat sama-sama video tentang teori maksudnya Islam di Nusantara. Assalamualaikum kawan-kawan, kita kembali lagi di episode kedua yang akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi teman kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarannya berasal dari Gujarat, India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Siapa sangka, teori ini menjadi program dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, para pelakunya bukan main, mereka adalah kebanyakan dari profesor. Setelah kita menonton video ini tadi, siapa di antara Anak Ibu yang bisa memberi atau menyimpulkan dari keterangan video tadi? Ya, Ilham, silakan Ilham. Berarti bisa diimpor dari Gujarat Ya. Terus? atau dibuat orang Gujarat atau orang Indonesia yang belajar kaligrafi khas Gujarat. Kesamaan mazhab Syafi'i di Nusantara dengan mazhab di Gujarat. Ya, bagus. Ya, pertama ya, itulah kesimpulan dari salah satu kawan kalian tadi, yaitu Ilham. Kemudian, siapa yang lain? Ada bisa memberikan kesimpulan yang lain? Misalnya Saidin, Nadia, Cynthia, Kozal, tidak. Islam, teori Islam terbagi menjadi 3. Ya kan? Ayo Nadia. Baik, baiklah, ada LKPD juga yang akan harus kalian kerjakan, yang akan dibagikan kepada Anak Ibu, yaitu tentang materi kita, yaitu cara dakwah di Nusantara. Sekarang Anak Ibu silakan bagi kelompok untuk 3 kelompok saja. Sebentar dulu, sebelum Ibu membagikan kelompok, tadi lupa Ibu menjelaskan bahwa model pelajaran yang Ibu ambil yaitu model jigsaw, karena model jigsaw ini cocok sekali dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tentang sejarah. Karena sejarah itu lebih banyak mengarah kepada pendapat para ahli. Jadi makanya Ibu dengan mengambil metode jigsaw. Nah, silakan bagikan buat kelompok dulu Anak Ibu. Kita ada tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu lewat LKPD atau lembar kerja pendidik. Go. Baik Anak Ibu, ini ada lembar kerja pendidik yang akan dibagikan setiap kelompok yang akan kalian kerjakan, dan tolong dijawab ya. 3 kelompok kalian kan? Siapa ketuanya tadi ya? Kelompok 1, kelompok 2. Jadi saya ini tetap kelompok 3. Tolong dijawab pertanyaan itu, kemudian nanti jawabannya tolong kalian bacakan di depan kelas. Setelah itu nanti dikumpulkan sama Ibu akan melakukan penilaian. Waktunya cuma 5 menit mulai dari sekarang. Jawab, boleh. Diskusikan dulu.
Setelah saya akan membacakan lembaran jawaban dari DKPD. Iya. KPD. Sebutkan pertanyaannya. Pertanyaan, jelaskan penyebaran Islam di Nusantara lewat teori Mekah. Jawaban, teori Mekah mengatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada 674 di barat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok 2, silakan memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari LKPD kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori Gujarat dan sebutkan pendapat ahli yang mengatakan. Jawaban, teori Gujarat adalah sebuah teori yang menerangkan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui perdagangan Muslim India. Pendapat ahli yang mengatakan bin Nampel asal Universitas Leiden mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah jawaban dari lembar kerja atau LKPD yang aku bagikan tadi. Jadi setelah mempelajari ini dan dengan jawaban yang kalian berikan, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Ya? Ilham? Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita? Yaitu Claudia. Oke, bersama-sama kita menyimpulkan sama Ibu. Yang mana Islam masuk ke Indonesia lewat 3 teori. Teori apa saja itu? Tadi, apa tadi? Teori sejarah, apa lagi? Teori Persia, ya betul. Apa lagi? Teori Mekah. Ya, itu kesimpulan dari pelajaran kita yang mana Islam masuk lewat dakwah dengan memakai 3 teori. Teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Kemudian tugasnya tolong dikumpulkan sama Ibu. Ibu akan melakukan penilaian. Nanti siapa yang mendapat nilai yang tinggi akan Ibu adakan pengayaan, dan siapa yang mendapat nilai yang di bawah KKM akan ada juga remedial sama Ibu. Kemudian sebelum ditutup pelajaran kita pada hari ini, yaitu ada juga tugas di rumah yang akan kalian kerjakan nanti, yang mana tugasnya tentang kerajaan Islam di Nusantara. Nanti tolong dicari dan dikirim lewat WA Ibu boleh, lewat video juga boleh, nanti dikirim ke WA Ibu. Tolong dicari di rumah. Ya. Oke, sekian pelajaran kita. Sebelum kita Ibu menentukan, kita baca doa dulu. Oke, doa. Siap, Prat. Siap, Prat. Bersyukur mulai. Kepada Ibu Guru, hormat, Prat. Tegak, Prat.